Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eceng Putra, Prodi Penjahit Kesre dengan NIM 20086315 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya akan menjawab UTS yang diberikan Ibu Sri Gusti Handayani SPD MPD. Baiklah, yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan senam. Senam adalah setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Jelaskan sarana dan prasarana yang ada dalam senam. Yang pertama adalah gedung yang luas, kedua matras yang luasnya sekitar 12 x 12 meter dikelilingi oleh matras selebar 1 meter. 3. Memenuhi standar internasional. Begitu juga dengan kualitas bahan dan materialnya yang harus memenuhi standar internasional. 3. Jelaskan alat-alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. Baiklah, yang pertama untuk putra ada 6 alat, yaitu lantai, meja lompat, gelang-gelang ring, kuda pelana, palang sejajar, dan palang tunggal. Untuk putri ada 4 alat, yaitu lantai, meja lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. 4. Jelaskan kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam, yaitu kelentukan, daya tahan, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. 5. Jelaskan kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Yang pertama, daya tahan umum, daya tahan otot, kekuatan, power, dan kelentukan. 6. Jelaskan secara jelas bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan bulat. Baiklah, untuk awalan jongkok, letakkan telapak tangan pada lantai dengan posisi lebih depan dari telapak kaki. Angkat pantat dari diarahkan kepala di antara kedua telapak tangan. Tempelkan dagu pada dada, lalu dorong kepala hingga masuk melalui kedua tapak tangan. Cara mendorongnya adalah dengan mengangkat pantat lebih tinggi sekaligus condong ke arah depan. Tempelkan tulang punggung pada bagian atas atau panggul leher ke lantai. Selanjutnya dorong tubuh ke arah depan. Tubuh akan mengguling ke depan. 7. Jelaskan fase pelaksanaan gerakan rolling ke depan. Yang pertama, sikap awalan berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Letakkan kedua tangan pada matras kira-kira 50 cm dan tangan dibuka selebar bahu. Bengkokkan tangan dan kemudian dilanjutkan dengan meletakkan bagian pundak pada matras dan kemudian kepala ditekuk hingga dagu menyentuh bagian dada. Selanjutnya mulai dengan berguling ke depan. Pada saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan kemudian dilanjutkan dengan tangan memegang bagian tulang kering. Kaki menuju posisi jongkok. 8. Jelaskan kesalahan yang sering terjadi pada saat rolling ke depan dan cara mengatasinya. Yang pertama, tumpuan tangan tidak tepat, tumpuan tangan kurang kuat, bahu tidak menempel di matras, tangan tidak melakukan tolakan, kaki tidak menekuk. Cara mengatasinya, saat menjatuhkan badan dan menekuk kaki bagian lutut tidak seimbang, badan yang mengguling. 9. Jelaskan kesalahan yang sering terjadi pada saat rolling ke belakang dan cara mengatasinya. Penempatan posisi kaki yang terlalu jauh ke belakang sehingga tidak dapat melakukan tolakan. Saat melakukan gerakan guling ke belakang, sikap tubuh kurang kuat sehingga keseimbangan tubuh tidak sempurna dan miring. Cara mengatasinya, sebaiknya dulu dengan memahami langkah-langkah terlebih dahulu, lalu bisa mempraktiknya
secara beransur-ansur. Jelaskan apa yang maksud dengan sikap kayang, cara melakukan sikap kapal terbang, kayang, dan lilin. Baiklah, yang pertama, gerakan keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh untuk ditempatkan di berbagai posisi. Baiklah, yang kedua, sikap kapal terbang. Permulaan berdiri dengan kedua kaki dirapatkan dan kedua tangan di samping badan. Rentangkan kedua tangan ke samping, lurus jajar bahu. Bengkokkan badan ke depan sejajar dengan lantai. Salah satu dahi diangkat lurus ke belakang hingga membentuk sikap kapal terbang. Sikap kayang. 3. Sikap kayang. Tubuh dalam posisi tegak, kedua tangan diletakkan di pinggul. Kepala ditekuk ke belakang dengan kedua kaki ditekuk. Tangan ditekuk ke belakang hingga posisinya menyentuh matras. Saat melakukan kayang, posisi tubuh meregang dan melengkung. Sikap lilin. Posisi tubuh tedur dan lentang dengan kaki lurus dan tangan di samping ke depan. Posisi tubuh harus lurus dan dirapatkan agar dapat melakukan sikap lilin. Kaki dalam posisi lurus dan dirapatkan diangkat ke atas. Gunakan tangan sebagai penopang pinggang dari kaki. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan pada pembacaan atau tulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.